Halo guys, hari ini aku pengen berbagi pengalaman aku. Aku pernah masuk panti rehabilitas selama 4 bulan. Dan aku juga bakal nunjukin kalian kejadian-kejadian itu seperti apa. Sebenarnya ini cukup parah sih. Dengan gangguan mental bipolar aku harus menjalani terapi yang tidak etis. Dan itu sangat membuat saya semakin terpuruk gitu. Jadi gue kan masuk ke panti rehabilitas ini karena masalah mental gue kan ya, bukan karena itu sih, karena kaburnya gue itu karena gue stres. Gue ngalamin namanya stuck gitu di kuliah, sama pertemanannya mungkin uh, agak membuat gue kayak overload gitu loh. Kayak banyak hal yang bikin gue tuh stres, dan gue punya cara buruk destruktif ke diri gue. Jadi itu yang bikin gue masuk panti rehabilitas si Gumilar. Sebetulnya itu lewat dari psikolog, dari grup WhatsApp ibu aku. Dan ya, itu menurut aku panti rehabilitas terburuk sih. Gue nggak tahu karena harganya berapa ya, tapi menurut gue itu hal yang bikin gue nggak bisa nggak bisa tenang gitu. Maksudnya kalau gue masuk rumah sakit jiwa kan gue cuma dirawat selama 18 hari atau enggak 14 hari kan. Kalau di situ kita dirawat 4 bulan tapi dikurung, bahkan nggak ngelakuin apa-apa gitu. Bayangin aja, maksudnya. Terus di sana juga banyak kekerasan, kayak gue dicekek, terus gue dirantai sampai gue uh, gue apa namanya, kencingnya harus di baskom. Itu kan nggak steril ya, jadinya juga sebetulnya tempat tuh nggak steril sih. Maksudnya kita 40 orang dalam rumah sekecil itu, kita satu mesin cuci gitu kan. Gue sampai kena penyakit kulit. Untung gue sekarang udah 2 tahun 3 tahun terakhir ini udah nggak gatel-gatel lagi. Cuma gitu, menurut gue adalah saran aja, itu tempat jangan dipakai buat banyak orang gitu. Atau dan tambahin juga petugas yang perempuan buat mandiin topan, dan yang gak kasar atau apa ya, ya gitulah, maksudnya wajar-wajar aja orangnya. Jadi ini tempatnya Ponpes Gumilar, tapi bukan tempat rehabilitas yang aku tinggal. Jadi ini program santri rehabilitas tidak sesuai ekspektasi gue. Jadi gue itu punya penyakit mental bernama bipolar. Satu, gue ngaco-ngaconya karena kuliah. Itu pun stres gue sampai kabur mulu. Gak disangka gue dimasukin ke panti rehabilitas itu. Gue kira bakal bagus kayak pesantrennya Rian TV. Ya tuh gue masuk ke rumah jelek, dan itu gue nggak mikir sampai ada banyak orang di sana dan berpenyakitan juga, penyakit kulit. Udah gitu gue dicubit-cubit sampai biru. Itu karena gue nggak minum obat, gue dicubitnya. Dan ya di sana gue nggak belajar agama sampai sampai 4 bulan tuh. Dan lihat foto-foto dari tempat pasiennya, itu totalnya bisa sampai 40 orang ya. Itu juga punya satu mesin cuci doang, karena itu gue kena penyakit kulit. Bayangin aja, 40 orang, itu tempat pasien perempuan sama pasien laki-laki. Bayangin mereka nggak tidur, nggak pakai matras kayak di penjara. Dan si Gumlar itu bohong, niatnya sales, nggak pakai tempat. Dia nggak ada kegiatan jelas buat orang yang punya gangguan mental. Udah gitu ditelantarin aja, masih mending dinsos ya, ada kegiatan bawa-bawa agama. Dan si Gumilar ini cuma pelapor foto-foto aja dari anak buahnya. Jadi di sini dia cuma ngelapor, ya cuma ngelapor apa yang biasanya kita lakuin setiap hari, padahal nggak ngapa-ngapain juga sih. Itu cuma 4 bulan dikurung doang di sini. Terus kalau ada anak buahnya gitu hipnoterapi, kayak sama pijit-pijit sama ini, baru dia ngelapor lewat kamera video gitu. Dan ini penampilannya si Gumilar, dan ada psikiater yang di sana. Psikiater sana juga aku disuruh didampingin gitu. Jadi aku nggak bisa ngobrol bebas gitulah. Itu yang psikolog, yang ini psikolog hipnoterapi yang kurang cocok di, kayak hipnoterapi yang gak guna aja, maksudnya dalam dunia medis buat gangguan mental kayak aku. Jadi ini nomornya Pak Gumilar, kalian bisa baca sendiri di artikel aku apa yang aku jalanin selama 4 bulan di sana, dikurung doang, gak ngapa-ngapain. Dan itu adalah tempat paling terburuk seumur hidup aku.
dan aku nggak bisa berkembang sama sekali dan memiliki kesulitan kuliah. So tadi itu artikel yang aku tunjukin ke kalian, jadi itu emang duka banget sih bagi aku jadi kesulitan kuliah karena 4 bulan tuh cukup buat waktu untuk aku berkembang gitu loh dalam sosialisasi. Bayangin aja aku di sosial interaksinya sama orang yang bermasalah gitu kan, apalagi di tempat kurungan gitu nggak bisa ngelihat uh, informasi, bahkan baca buku aja bagi aku susah gitu loh, karena aku orangnya tuh pengen cari informasi yang banyak gitu buat berkembang gitu kan. Tapi panti rehabilitasi itu aneh, bahkan gue gak bisa dengerin musik karena katanya musik itu memicu dopamin gitu loh. Cuma masalahnya di Instagramnya dia nge-post kalau musik itu ngebantu merelakskan diri, jadi kan aneh, kontradiksi anjing. So ya, ini nyebalkan sekali. Jadi dari pengalaman dari Gumilar tuh yang panti rehabilitasi Delight, aku cuma pengen ngomong udah jangan bawa agama gitu. Ujung-ujungnya juga dia pakai psikiater psikolog kan, dan terapi hipnoterapi itu juga pseudoscience loh, maksudnya kagak ngefek juga maksudnya. Lagian kalian pikir saraf otak berfungsi kalau kita cuma bilang bayangkan kamu di laut gini 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 ya, itu cuma stimulasi yang gak bisa kehipnotis ke diri gue gitu. Jadi gue ngomong apa ya terserah aja deh. Jadi ya itu yang gue gak suka di panti Gumilar itu. Dor yang Rukia yang tembak-tembakan tuh loh. Itu sama kayak Gumilar, metodenya kayak gitu.